Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz menyebutkan menuntut ilmu jangan pindah-pindah tempat. Namun bagaimana bila menuntut ilmu pindah-pindah tempat tetapi tetap satu madhab? Atau karena berdasarkan tema yang dibahas? Ya, terima kasih. Antum madhab apa sih? Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud saya jangan pindah-pindah tempat bukan berarti antum hanya belajar di sini aja. Misalnya hanya belajar di Sabtu malam, enggak juga. Tapi ketika antum sudah memutuskan duduk di sebuah majelis, itu jalani dengan rutin, lalu istiqomah. Jalani dengan rutin dan istiqomah. Jangan duduk di majelis A 1-2 kali, terus pindah majelis B di 1-2 kali, lalu pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Nggak akan pintar dan nggak akan berkah tuh ilmu. Tidak akan berkah dan tidak akan pintar. Yang benar adalah duduk di sebuah majelis. Dan antum bisa lebih dari satu majelis, atau ambil misalnya majelis akidah sama ustadz siapa, majelis fikih dengan ustadz siapa, lalu majelis adab dengan ustadz siapa, dan lain-lain. Udah continue tuh gitu loh, jangan loncat-loncat. Dan kalau kita kalau kita masih basic banget, jangan terlalu banyak juga. Itu bukan nasihat saya, itu nasihat Al-Imam Asy-Syafi'i. Nasihat Al-Imam Asy-Syafi'i kepada seorang guru yang bernama Abu Abdis Somad. Kata Imam Syafi'i, isdihamul kalami fis sama'i mudillatun lil fahmi. Banyaknya data yang didengar di awal-awal proses belajar itu justru akan menyesatkan pemahaman seseorang. Bukan kata saya, itu kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Wasaya kalau tidak salah, dalam sebuah kitab Al-Wasaya. Jadi ini nasihat dari pakar, satu dari 4 imam madhab. Izdihamul kalam fis sama' mudillatun lil fahmi. Banyaknya data, ada yang bilang gini, ada yang bilang gini, ada yang bilang halal, bilang haram, dan seterusnya. Di awal-awal belajar itu justru bisa menyesatkan pemahaman, membuat bingung. Makanya seluruh madhab fikih ketika mengajarkan mengajarkan madhab mereka masing-masing, itu langsung dijelaskan khilaf apa tidak? Tidak. Antum disuruh belajar matan yang tipis dan tidak ada khilaf sama sekali di matan tersebut. Tidak ada khilaf sama sekali di matan tersebut. Itu metode. Nah, dengan ketika ada orang yang belajarnya pindah-pindah sana, kira-kira yang didengar satu frekuensi atau banyak frekuensi? Nah, itu kan bikin bingung. Itu bukan metode para ulama. Makanya kan sempat kita jelaskan di awal-awal, kalau belajar ilmu fikih itu pertama belajar matan, belajar satu qaul aja, lalu selesaikan dari awal sampai akhir. Begitu selesai ngapain? Ulang lagi, tetapi di level yang lebih tinggi, intermediate misalnya. Belajar dan khilaf dalam madhab. Lalu begitu khatam dari Thaharah sampai selesai, baru ningkat lagi belajar fikih muqaran, khilaf antar madhab. Makanya karena prosesnya begitu sistematis, maka hasilnya juga kuat. Dan begitu semuanya kan, semuanya demikian, bidang manapun demikian. Di bidang manapun antum nggak mungkin diajarkan khilaf di awal, nggak mungkin dijelaskan perbedaan di awal, nggak mungkin. Belajar apalah? Belajar fisika. Siapa yang hobi fisika di sini? Semuanya dari wajah-wajah antum sih fisikawan semua. Dalam ilmu fisika ada khilaf apa enggak? Siapa sih yang fakultas fisika sih? Siapa? Coba angkat tangan. Nggak ada. Nggak ada yang jurusan fisika. Dalam ilmu fisika ada khilaf apa enggak? Ada kan? Ada.
Ya simpel aja lah, teori fisikawan yang baru meninggal, Stephen Hawking. Misalnya teori dia alam semesta ini terjadi karena apa? Teori apa? Big Bang. Teori Big Bang itu khilaf apa tidak? Khilaf. Khilaf. Tapi saya ingin tanya, kapan pertama kali antum belajar fisika? TK0 kecil, TK0 besar? Kalau saya SM apa sih? Kita kapan sih Pak belajar? Nah, era kita SMP. Antum belajar khilaf ketika fisika SMP? Gak ada khilaf di sana. Nggak diajarin khilaf. Semua satu pandangan dulu. Baru nanti kalau antum masuk S1 mungkin S2 baru antum belajar khilaf. Harusnya kan semua bidang demikian. Yang jadi masalah sekarang ini dunia informasi dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua referensi bisa kita dapatkan modal jempol. Jadi orang-orang yang newbie dalam masalah ilmu, yang baru-baru itu langsung pendapat A, pendapat B, pendapat C, pendapat D, dan bingung sendiri. Dan itu bukan metode belajar. Jangan bicara masalah khilaf dan jangan buka pintu itu ketika antum baru belajar. Antum belajar bertahap. Dan maksudnya korelasinya dengan yang pertanyaannya, dengan antum kemana-mana, itu kan berarti antum akan membuka kedua telinga antum untuk mendengarkan khilaf. Benar apa tidak? Iya, karena saya ingin tanya, ketika antum pergi ke datengin misalnya banyak sekali majelis, kira-kira pandangan ustadznya sama semua apa tidak? Enggak. Jadi selesaikanlah misalnya bab akidah dengan ustadz A yang memang kuat akidahnya, lalu fikih dengan ustadz B misalnya, atau mungkin ustadz A juga karena sama-sama kuat. Udah istiqomah. Nanti begitu basic antum kuat, antum baru lihat atau antum kembangkan ilmu antum yang lain. Semua demikian hadirin sekalian. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh umat muslimin mendapatkan rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah masih diazab di akhirat jika sudah bertaubat? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jika kita sudah bertaubat, Nabi SAW bersabda, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzambalah. Kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat seperti dia tidak berdosa sama sekali. Maka insya Allah tidak diazab pada hari kiamat jika taubatnya taubatan nasuha. Jika taubatnya taubatan nasuha. Tapi kalau taubatnya tidak diterima, ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kalau nanti saya punya suami berjenggot, dosakah saya menyuruh beliau untuk memotong jenggotnya? Soalnya saya agak tidak suka, Ustadz. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Jazakallah atas pertanyaannya dan kejujurannya mengucapkan perasaan. Ya, berarti saya salah satu yang tidak disukai oleh dia. Ada berjenggot. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, termasuk khususnya yang bertanya, kalau kita nggak suka sama laki-laki berjenggot, konsekuensinya kita tidak suka dengan Nabi Muhammad SAW, dan kita tidak suka dengan para nabi dan rasul yang lain. Karena jenggot adalah syariat para nabi dan rasul. Makanya dalam ilmu fikih, jenggot itu dimasukkan ke sunanul fitrah. Apa maksud sunanul fitrah? Syariat yang berlaku bagi para nabi dan rasul. Karena nggak semua syariat di nabi yang satu berlaku di nabi yang kedua. Sebagaimana di era Nabi Adam atau di masa Nabi Adam tidak bolehnya nikah antara saudara kandung
sedangkan syariat Nabi SAW nggak diperbolehkan. Tapi ada beberapa syariat yang semua Nabi dan Rasul sama, dan diantaranya adalah i'fa'ul lihyah, membiarkan janggut itu tumbuh. Jadi repot kalau nggak suka sama Nabi Muhammad, nggak suka sama Nabi Isa, nggak suka sama Nabi Musa, dan seterusnya. Jadi fatal itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi teman kita siapa dong? Kan anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau suka dan cintai. Nah kalau kita nggak suka sama Nabi Muhammad, nggak suka sama Nabi Isa, nggak suka sama Nabi Musa, nggak suka sama ini karena mereka berjanggut, ya kita dikumpulin sama siapa? Itu hal yang penting. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Cintailah apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan menyuruh beliau memotong jenggotnya itu diperinci. Kalau maksudnya memotong segenggam, sekali lagi banyak para ulama yang membolehkan segenggam, tapi genggaman suaminya dia, jangan genggaman anaknya yang usia 2 bulan gitu loh, ngerti ya? Jadi genggaman yang punya janggut, kalau anak yang 2 bulan repot gitu loh, gitu. Jadi di sini bukan di sini gitu loh, sama aja, nggak perlu digenggam kalau begitu ya. Jadi kalau itu masih diperbolehkan oleh banyak para ulama, dan ini dijelaskan juga oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar dan para ulama yang lain, dan banyak mengatakan ini pendapat banyak sekali para ulama kita. Tapi kalau maksudnya memotong di bawah 1 genggam, ini yang jadi masalah, ini yang jadi masalah, dan ini bertentangan dengan sabda Nabi wa'aful liha, dan biarkan janggut itu tumbuh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi itu harus diperinci. Kalau seperti ini diperbolehkan, sebagaimana hadis Ibnu Umar ya, ketika tahallul itu memotong ke genggam. Kalau ada yang mengatakan, tapi kan itu pas tahallul, bukan pas di Jakarta. Itu dijawab sama Ibnu Abdul Bar, kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar, kalau itu boleh di tahallul, maka juga boleh di Jakarta, di tempat-tempat lain. Kenapa demikian? Karena maksud dari tahallul ketika berumroh misalnya, itu kan apa? Menghalalkan hal halal yang untuk sementara waktu diharamkan ketika ihram. Jadi pahami tidak? Tahallul ketika umroh itu artinya apa sih? Menghalalkan kembali beberapa hal yang halal namun untuk sementara waktu diharamkan pada saat ihram. Makanya kan yang nggak boleh pada saat hal yang haram dan untuk sementara waktu nggak boleh ketika ihram apa? Gunting rambut, cabut bulu, pakai parfum, dan dan lain-lain ya, dan lain-lain, menikah, melamar. Nah begitu tahallul, semua itu jadi boleh kembali. Nah ketika Ibnu Umar menggunting segenggam, berarti itu termasuk yang halal apa yang haram? Yang halal. Jadi pahami tidak? Itu poinnya. Allah ta'ala bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya sifat terkadang kalau melihat istri orang saya suka, padahal saya masih bujang. Seringkali saya coba untuk menahannya tapi tidak bisa. Apa yang harus saya lakukan? Sedangkan kalau puasa Senin dan Kamis alhamdulillah jalan terus. Apakah puasa yang saya lakukan akan sia-sia hanya karena suka sama istri orang? Mohon nasihatnya Ustadz. Ya terima kasih, jazakallah khair, dan terima kasih atas kejujurannya. Semoga Allah memberikan solusi ya, dan menurunkan syahwat kita.
Yang pertama tentu saja doa sama Allah Subhanahu wa taala. Doalah dan jujur ketika kita berdoa kepada Allah. Yang kedua, puasa. Fa inna lahu wija, kata Nabi SAW, karena puasa itu perisai. Alhamdulillah beliau udah puasa Senin Kamis, tapi masih jadi tambah gitu loh. Puasa Nabi Daud. Jadi puasa Nabi Daud. Nah kalau masih begitu juga, berarti evaluasi kualitas puasanya. Itu ada masalah nih. Karena kalau puasanya oke, secara umum pasti akan memberikan solusi. Karena Nabi yang mengatakan. Nabi SAW yang mengatakan. Jadi evaluasi, karena kan Nabi yang bilang, hadirin, ruba sha'imin adzuhu min siyamil ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, ganjaran dari puasanya hanya lapar dan haus. Berarti kan banyak orang itu kualitasnya bermasalah. Jadi bukan hanya sekedar puasa, perbaiki kualitas puasa. Terus kalau memang ini berjalan terus, maka antum perlu evaluasi diri. Jangan-jangan nikah itu sudah sampai derajat wajib untuk antum. Kalau sudah sampai derajat wajib, ya menikahlah, gitu loh. Menikah. Karena ini bahaya, apalagi suka sama istri orang, suka sama anak orang aja bahaya, apalagi tuh anak udah jadi istri orang, lebih bahaya lagi. Jadi solusinya nikah, tapi nikah juga jangan asal-asalan, harus benar-benar ditata. Tapi insya Allah kalau misalnya antum, dan juga jangan, yang berikutnya jaga pandangan juga lah, udul basar. Nah ini kan apa nih itu? Oh ya, terkadang kalau melihat istri orang saya suka, ya jangan lihat gitu loh. Lihat suaminya aja. Loh, ya benar kan? Boleh nggak lihat suami orang? Benar. Ibu jangan jawab, saya mau nanya yang di sini. Boleh nggak lihat suami orang? Boleh, asal jangan dengan tatapan nafsu. Boleh. Jadi ini salah nembak nih. Harusnya ke kanan, dia ngeliatnya ke kiri gitu loh. Jadi antum liatin aja jenggotnya, antum liatin itunya gitu loh. Gitu. Insya Allah deh. Insya Allah ilfil sama istrinya. Insya Allah ilfil sama istrinya. Jadi jangan dilihat yang jadi masalah, antum lihat. Gitu loh. Baru kalau udah nggak bisa juga, udah nikah. Nikah tapi hati-hati, pelan-pelan, dan jangan tergesa-gesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustadz dan seluruh kaum muslimin, ya amin wa iyyakum. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah. Ustadz, bagaimana telah disampaikan tadi bahwa maksiat yang kita lakukan akan menghasilkan kekerasan hati, kelapangan hati, dan semisalnya mungkin ya. Lantas bagaimana cara mengobati kekerasan hati tersebut? Mohon jawabannya Ustadz, karena Ana merasakan hal tersebut dan Ana takut tergolong orang yang munafik apabila menutupi bahwa hati Ana keras, dan dampak dari kerasnya hati itu Ana susah merenungi dan menangis dikala membaca ayat-ayat Allah dan berzikir. Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Ya, terima kasih. Keberanian beliau untuk menyampaikan itu sebuah tanda kebaikan. Membersihkan hati kan kita sudah tahu bersama, simpel sebenarnya, yaitu sambutlah seruan Allah dan Rasulnya. Jadi jangan banyak mikir, pokoknya ada perintah kerjain, ada larangan itu tinggalkan. Itulah yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 24. Istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Sambutlah seruan Allah dan Rasulnya jika Allah dan Rasul mengajak kalian ke syariat yang akan membuat kalian hidup, yang membuat hati kalian hidup gitu loh.
kalian benar-benar merasakan sensasi kehidupan. Jadi sambutlah seruan itu yang membuat hati kalian hidup. Jadi udah deh, yang jadi masalah tuh kita move onnya kelamaan, berubahnya itu pakai mikir-mikir. Udah jelas nih ayatnya, masih ragu-ragu juga. Jadi kalau udah jelas pemahamannya benar, perintahnya jelas, larangannya jelas, dan kita nggak salah paham, udah jangan banyak mikir lah, kerjain. Dan disitulah keberkahan. Sebagaimana Nabi Ibrahim nggak banyak mikir ketika Allah perintahkan beliau untuk menyembelih putranya, dan Ismail juga nggak banyak mikir. Apa kata ketika Nabi Ibrahim mengatakan inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara, wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah melalui mimpiku untuk menyembelihmu, bagaimana menurutmu nak? Apa respon Ismail? Beri aku 3 hari ya, bilang gitu. Tolong kasih kesempatan aku berpikir, aku mau merenung, aku mau tanya teman, aku mau tanya guru BK. Enggak kan, enggak ada. Apa kata Nabi Ismail? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Itu nggak banyak mikir. Istajibu, sambut tuh seruan Allah, jangan kebanyakan mikir. Mikir tuh bagus tapi pada tempatnya, gitu loh. Mikir itu bagus, bukan nggak boleh mikir. Mikir tuh bagus tapi kalau salah tempat nggak nyaman, gitu loh. Lagi ya, tunggu ya. Panjang-panjang sekali pertanyaannya. Bagaimana? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Ustadz, saya mau bertanya, jika ada orang epilepsi kambuh pada saat sholat dan dia baru sadar dan sholatnya itu pun tidak bisa dijamak, apakah dia akan dosa karena meninggalkan sholatnya atau gimana? Mohon penjelasan Pak. Assalamualaikum, senyum, mohon maaf jika ada kata-kata yang rancu atau tidak dimengerti. Iya, makasih. Itu ya. Dan nggak harus senyum ya. Hadirin, Nabi SAW bersabda, mana ma'ani sholah au nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran atau lupa sehingga dia nggak sholat, maka dia sholat ketika dia ingat atau dia terbangun. Maka kasus ini dikiaskan ke hadis di atas. Kalau dia epilepsi lalu dia nggak sadar, lalu dia bangun, misalnya itu sholat subuh, lalu dia baru sadar jam 7 pagi, atau ini sholat asar, dia sadar baru jam 7 kurang 15, maka tidak ada masalah sama sekali, dia sholat ketika dia sadar. Insya Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tolong kasih nasihat kepada orang yang kehilangan barang di sebuah kajian dan dikhawatirkan dia trauma karena kejadian ini. Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, tas hilang gitu ya, atau sendal hilang, akhirnya dia trauma. Karena dia trauma, besok-besok dia nggak mau pakai sendal lagi ke kajian, gitu mungkin ya. Traumanya kan macam-macam. Jadi yang pertama, kembali kepada konsep al-ardul muqaddasatu la tuqaddisu ahada. Tanah suci itu nggak bisa mensucikan seseorang. Nah, sekarang jadi masalah, banyak orang ketika misalnya ke rumah Allah atau ke masjid
atau mungkin ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi sekalian, itu merasa orangnya baik-baik semua. Enggak, tanah suci itu nggak bisa mensucikan seseorang gitu loh. Tapi kan Nabi itu dari Mekah Pak Ustadz. Iya, Nabi dari Mekah, Abu Jahal juga di Mekah, Abu Lahab di Mekah, jadi komplit juga tuh kota Mekah. Jadi kita waspada, jangan melakukan tindakan yang memancing, karena ada kejadian kehilangan tas karena dia bawa tas, dia taruh pas sudah komat gitu, tiba-tiba saf depannya kosong, dia maju, tasnya nggak dibawa gitu loh, merasa aman aja insya Allah orang yang sholat, begitu salam noleh ke belakang hilang tuh tas. Jadi ya itu salah Anda, kenapa ditinggalin ke belakang gitu, Anda bawa lah. Jadi jangan merasa jangan meremehkan sebuah tempat, dijaga tuh. Terus yang kedua, kalau qadarullah hilang, tenang aja, konsepnya nggak ada orang yang bisa bawa kabur harta kita. Kalau dia nggak balikin di dunia, dia akan balikin di akhirat. Tenang aja, itu investasi. Dan kita lebih butuh tuh tas di dunia apa di akhirat? Di dunia, di akhirat gitu. Lebih butuh di akhirat. Tapi Ustadz 20 juta tuh di tas saya. Oke, kalau misalnya tuh tas nggak hilang, terus 20 juta ada di tangan kita, ada yang bisa jamin nggak 20 juta itu benar-benar bisa kita manfaatkan menjadi sebuah pahala? Kan nggak ada yang jamin, bisa jadi kita pakai buat nggak jelas 19,9 juta, akhirnya kita infakkan cuman 100.000, ya Allah, dan 20 juta infaknya 100.000 doang. Tapi kalau 20 juta itu dibawa kabur, 20 juta itu 100% berubah jadi pahala di akhirat gitu lah. Jadi harusnya alhamdulillah investasi akhir. Kalau gitu, kalau dia mau balikin, saya nggak mau deh Pak Ustadz, ya jangan juga. Terima gitu loh. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu ya. Jadi nggak usah khawatir. Dan terakhir ini poinnya, introspeksi diri. Karena kan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum, apapun yang menimpa kalian itu karena dosa-dosa kalian. Nah, perbanyak istighfar deh, jangan nyalain orang, termasuk yang ngambil gitu. Artinya jangan terlalu gara-gara dia ini kurang ajar, dia nggak punya perasaan, masuk di masjid juga nyopet gitu loh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ya simple aja. Kalau dia nggak malu sama Allah, masa dia punya perasaan sama kita? Di rumah Allah aja dia masih berani dosa tuh. Jadi lebih baik kita introspeksi diri. Dengan introspeksi diri banyak hal-hal yang akan kita dapatkan insyaallah ta'ala. Mungkin itu poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di tahun 2018 ini Ana ada niat ingin nikah. Kepada Ustadz dan rekan-rekan jemaah, Anda mohon bantuan doanya agar keinginan Anda ini Allah kabulkan dan Allah mudahkan. Jazakallahu khair. Amin. Wafaqakumullahu lima yuhibbu wa yardah. Ya, kita doain. Antum doain, Ana udah. Antum doain tuh. Nah, kok antum diem aja? Dia kan minta doa antum juga. Doain. Wafaqakumullah. Semoga berhasil. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, saya seorang mahasiswa yang putra atau putrinya bercampur. Menjelang ujian biasanya belajar bersama-sama teman-teman akhwat. Apakah itu termasuk maksiat? Bagaimana batasan interaksi pria dan wanita? Belajar bersama teman-teman akhwat bukan sebuah maksiat jika semuanya akhwat. Itu benar kan? Belajar sama akhwat. Tapi kalau ada ikhwan dan akhwat, terus udah nggak jelas deh itu ruang tamu kayak apaan, nah ini perlu diatur layoutnya, dipisah, akhwatnya di sana, ikhwannya di sini.
Jadi jangan sampai campur baur yang akhirnya bersentuhan, ngobrolnya nggak jelas, terus akhwatnya belajar sampai nungging-nungging, kan nggak jelas tuh kalau udah, apalagi di lantai gitu ya. Nah ini yang perlu disampaikan, dan kalau nggak berkah gimana nanti masa depan kita akan baik gitu loh. Tapi juga biasanya kan yang namanya putra putri kita gini kan masih awam ya, jadi jangan sampai fokus kita hanya masalah-masalah seperti ini dan lupa mencari solusi akar masalahnya. Akar masalahnya ini kan karena mereka nggak ngerti agama, akar masalahnya karena tauhid mereka belum kuat, akar masalahnya karena imannya belum kokoh. Nah jadi ya langsung direct, tegas terus kencang masalah seperti ini, lalu di waktu yang sama kita melupakan tauhid dan mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita, ya bukan solusi juga, mereka berontak nanti. Ya simpel aja deh, kita tahu bersama-sama bahwa yang didakwakan oleh Nabi SAW pada saat belum diutus kepada umatnya, masalah ikhtilat dulu atau masalah tauhid dulu? Tauhid dulu gitu loh. Bahkan masalah hijab turunnya di Madinah, puasa di Madinah, zakat di Madinah, khamr diharamkan di Madinah, judi tuh di Madinah. Bayangkan judi di Madinah. Kenapa? Karena di awal tauhid tuh. Bayangkan judi dipending karena membahas akar masalah dulu. Antum sebagai orang tua lebih shock mana? Anak-anak antum begitu antum masuk rumah pada judi togel atau ikhtilat? Anak tanya, gimana? Antum ya nikah aja belum, gimana mikir anak-anak ya? Coba misal, atau kebalik ya, orang tua antum lebih shock yang mana? Begitu dia masuk ke rumah, antum lagi antum belajar nih, benar-benar belajar tapi rada ikhtilat gitu, atau antum judi togel? Lebih shock mana? Judi togel gitu loh. Itu judi aja nggak langsung disampaikan, kan tadi surat Al-Baqarah Allah nggak langsung mengharamkan judi kan, Allah kasih bahasa tersirat, suruh mikir, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Diharamkan belum diharamkan setelah perang Uhud baru diharamkan. Jadi proporsional lah, kita tidak meremehkan maksiat, tapi kalau ingin mengkondisikan anak-anak, bahas akar masalahnya dulu. Makanya kan konsep dakwah al-aham fal muhim, bicara yang terbesar, bicara yang terpenting, baru yang penting. Semuanya penting, tapi ada yang paling penting. Nah, yang jadi masalah sama banyak orang tua nih, begitu ngelihat anaknya kenal sama seorang cewek atau orang cowok, terus pacaran langsung shock, heboh, panik dan seterusnya. Tapi nggak pernah didik akidah, nggak pernah didik tauhid, nggak pernah mengajarkan asma wa sifat kepada dia. Ya gimana anaknya mau berubah? Nggak bisa deh. Ini dulu diajarin pelan-pelan. Wallahu taala a'lam bishawab. Masih ada. Semoga Allah memberkahi majelis kita dan semua saudara kita di luar sana, amin ya rabbal alamin. Ustadz, Ana ingin bertanya, setelah Ana berhijrah, terkadang Ana terkena futur dan terjerumus ke dalam maksiat, terutama ketika sedang sendiri di rumah. Pertanyaannya, apakah maksiat yang dilakukan ketika sendiri itu termasuk dosa syirik karena lebih takut dilihat manusia daripada dilihat Allah? Apakah amalan selama Ana berhijrah lenyap karena maksiat tersebut? Mohon berikan nasihat untuk Ana agar bisa menghindari kebiasaan buruk ini. Ustadz, Ana takut termasuk golongan orang munafik yang terlihat soleh di mata orang tetapi sering terjumus maksiat ketika sendiri. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Kita tahu bersama sebuah hadis bahwa ada orang yang punya pahala seperti gunung Tuhama lalu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amal ibadahnya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, idza khalau bimaharimillah intahakuha.
Mereka ketika sedang sendirian dengan maksiat kepada Allah, dia kerjain tuh maksiat. Itu membuat hancur lebur amal ibadahnya sebesar gunung. Tapi perlu kita ingat, di sisi lain Nabi juga bersabda, kullu ummatin mu'afan illal mujahirin. Semua umatku dimaafkan sama Allah kecuali orang-orang yang menampilkan maksiatnya. Menampilkan maksiatnya terang-terangan, dipamerkan, atau sekarang via sosmed dan seterusnya, itu diancam nggak diampuni. Berarti pemahaman terbaliknya, atau nggak usah pemahaman terbalik ya, langsung ambil keumuman hadis ini, kalau maksiatnya tidak terlihat, diampuni nggak sama Allah? Punya peluang besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita mengkomparasikan antara dua hadis ini? Banyak para ulama mengatakan bahwa hadis yang pertama itu untuk orang-orang munafik, untuk orang-orang munafik, atau untuk orang-orang yang ketika melakukan maksiat sendirian itu benar-benar ngeremehin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang benar karena kehilafannya, terus begitu dia maksiat, dia masih punya rasa bersalah, terus nyesel, maka insya Allah tidak termasuk. Insya Allah tidak termasuk. Tapi ingat, jangan dijadikan kebiasaan. Karena kalau dijadikan kebiasaan, hobi, apalagi udah ada schedule-nya setiap seminggu 4 kali, maka bisa jadi kita terjatuh ke dalam golongan orang-orang munafik. Bermuka dua gitu loh. Bermuka dua. Ini yang perlu kita camkan. Dan perlu kita ingat bahwa kebiasaan seperti ini adalah salah satu penyebab su'ul khatimah, kata Al-Hafidh Ibnu Rajab. Dalilnya apa? Di antara dalilnya sabda Nabi SAW. Nabi SAW menyatakan wa inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu bainaha illa dhira' fa ya'mal bi'amali ahlin nar fa yadkhulaha. Sesungguhnya di antara kalian ada yang semasa hidupnya mengerjakan amalan-amalan ahli surga sampai jarak antara dia dengan surga tinggal 1 hasta. Maksudnya apa? Maksudnya sampai mendekati hari wafatnya. Fayasbiqu alaihil kitab, lalu kitab catatan takdirnya berkata lain, dia tergelincir di akhir hayatnya dan dimasukkan ke dalam api neraka. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, dan dalam riwayat yang lain Nabi jelaskan apa penyebabnya, kok bisa nih orang mengerjakan amalan-amalan surga terus kepleset. Dan ini keluar dari kaidah umum. Kaidah umumnya, kalau kita mengerjakan amal soleh akan mengundang amal soleh berikutnya, akan mengundang amal soleh yang ketiga mengundang yang keempat mengundang kelima sampai husnul khatimah. Tapi ini kok bisa beda? Dijelaskan dalam riwayat yang lain, kata Nabi, fima yadhar finnas, atau bima yadhar finnas, atau kamakal, dia mengerjakan amal-amal soleh hanya di hadapan manusia. Di hadapan manusia. Kalau manusia nggak ada, dia maksiat kepada Allah. Itu penyebab su'ul khatimah, ending yang buruk ketika kita meninggal dunia. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan terakhir, sebelum pertanyaan saya mau tanya dulu sama ini adik-adik kita, lupa kita tanya terus nih ya. Adik-adik mana adik-adik? Kita mau ada pertanyaan buat kalian. Apa ya pertanyaannya? Yang susah apa? Ada ide nggak yang susah? Yang susah. Pertanyaannya, sebutkan apa ya? Sebutkan 3 macam tauhid. Siapa yang bisa? Yang laki-laki, perempuan. 3
3 macam tauhid. Ada Ustadz. Jangan yang laki-laki dulu. Yang laki-laki udah pada pulang kayaknya nih anak-anaknya. Ada? Mana? Kamu? Antum masih merasa adik-adik? Usia antum berapa coba? Usia antum berapa? 27, saya 35. Iya sih adik ya. Tapi bukan antum yang Anda maksud. Ini anak kecil, anak SD. Adik bisa, tapi adik-adik antum udah nggak cocok gitu loh. Iya gitu loh. Beda kan, adik sama adik-adik itu beda. Nenek, banyak yang di belakang itu tuh udah jadi seorang nenek, tapi dibilang nenek-nenek mungkin masih agak tersinggung. Ya saya kan gitu loh. Antum om cocok, tapi om kayak nggak enak gitu. Ini adik-adik, bukan adik doang. Siapa yang mau jawab 3 macam tauhid? Ada nggak? Tumben nggak ada. Iya Pak. Ini adik kok bapak? Bukan. Ini bukan buat bapak-bapak, buat adik-adik. Buat anak kecil SD. Nggak ada. Ya kamu loncat karena kamu yang loncat ketahuan tadi. Coba apa? Nama kamu siapa, Dek? Azam. Kamu yang dulu di situ itu ya? Bukan. Apa 3 macam tauhid? Oh, Masya Allah, barakallahu fikum. Makasih banyak Zam. Dapat hadiah. Nah sekarang akhwatnya, adik-adik ya. Ini jangan ngaku-ngaku lagi nih, agak berat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kamu umurnya berapa? 10 tahun. Oh ya, masih adik-adik. Namanya siapa? Insyira Gania. Oh ya, apa jawabannya Lucia? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Oh ya, makasih banyak. Jazakallahu khairan. Ya betul. Dapat hadiah ya, Gania ya. Makasih banyak. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, orang tua Ana nikah lagi. Jadi bapak Ana udah nggak perhatian lagi sama Ana, ibu Ana salah sedikit langsung marah. Semenjak bapak nikah lagi, sikap Ana harus gimana Ustadz? Syukron, jazakallahu khairan. Ya terima kasih. Lagi-lagi ini kembali membuktikan bahwa mayoritas yang poligami itu tidak memahami konsep poligami, dan poligaminya bermasalah, dan akhirnya membuat citra poligami itu buruk. Betul nggak nih? Oh, ibu-ibu yang jawab betul. Si ibu-ibu lah, susah. Ini yang perlu kita camkan. Orang yang begini berarti nggak siap nikah lagi. Tapi gimana sikap kita? Sikap kita yang pertama harus objektif dan proporsional. Ingat, kalau orang tua kita ngajak kekufuran aja, Allah berfirman dalam surat Luqman, wasahibhuma fid dunya ma'rufah, bersahabatlah dengan mereka dengan baik. Ini nggak bisa dibenarkan, tapi ini tidak lebih parah daripada kekufuran. Jadi sebagai seorang anak tetap berbakti kepada ayah dan ibu kita, itu yang pertama. Yang kedua, doain ayah kita. Dan yang ketiga, nasehatin. Kalau kita nggak berani nasehat langsung, antum bisa pakai surat kaleng gitu loh. Tapi udah nggak zaman surat kaleng ya. Ya antum pakai apalah, email kaleng ke atau WA kaleng, terserah, yang penting imbuhannya kaleng. Nah, tapi pakai bahasa yang bijak gitu loh. Ingetin, takut kepada Allah, dihisap sama Allah. Jangan sampai pada hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi pincang. Ini kesian, ayah kita kesian kalau dia nggak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kasih support buat ibu kita untuk tetap sabar, tetap tabah, dan ini ujian. Dan terus introspeksi diri, kenapa nih bisa terjadi di keluarga kita, apa yang salah dengan dosa-dosa kita. Maka insya Allah kalau ini bisa disikapi dengan sabar,
dan mendekat kepada Allah, insya Allah Allah akan kasih solusi. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak dan mohon maaf tidak bisa dibahas semuanya. Dan insya Allah kita besok pertemuan terakhir di bulan Sya'ban ya, benar nggak sih? Sebentar kita nyontek tanggalan dulu. Iya, 12 masih Sya'ban dan pertemuan berikutnya 19 itu sudah masuk Ramadan, Ramadan. Dan tanggal 19 insya Allah kita akan kajian ba'da asar, agar, dan ini kajian penting karena di awal bulan suci Ramadan. Dan kita akan mulai dari jam berapa ya? Jam 4 ya insya Allah. Ya insya Allah pada asar sampai mendekati maghrib, dan kemungkinan besar mayoritas kita akan buka di sini. Dan harapan saya ya hadirin yang dirahmati dan teman-teman sekalian, kita akan berusaha pelan-pelan jadi seorang penuntut ilmu ya. Kita pelan-pelan berusaha mengupgrade kualitas kita. Kita pelan-pelan berusaha meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita. Dan ciri khas orang-orang yang beriman dan bertakwa itu selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan, apalagi di bulan suci Ramadan, di mana seluruh kebajikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pada kesempatan pada saat berbuka ini, kita pengen buat program bagi yang mampu itu pas kajian kita bawa makanan berbuka untuk kita dan untuk minimal satu saudara kita. Jadi buat kita dan untuk satu saudara kita. Jadi gimana pada hari itu kita jadi pihak yang memberi, bukan diberi makanan berbuka. Karena yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang kedua, manfaat rasa iman. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala puasa orang tersebut. Alangkah kapan lagi ya, dan alangkah indahnya jika kita bisa kasih makanan berbuka kepada seorang penuntut ilmu, orang-orang yang berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang berusaha memperbaiki diri, yang ikhlas, yang tulus. Dan ini kesempatannya. Belum tentu kalau kita kasih buka di luar, orang itu penuntut ilmu, orang itu berusaha menjaga ketakwaan, orang itu berusaha beriman. Tapi kalau di majelis seperti ini, itu kita rasa banyak orang-orang seperti itu. Nasabu kadzalik wa la nuzakki 'alallahi ahad. Dan ini kesempatan emas buat kita, dan sekaligus mendidik mental memberi kita, Bu. Jadi para sahabat kan galau hadirin, sebagaimana hadis Bukhari, orang-orang miskin di zaman sahabat itu galau kalau dikasih terus sama orang kaya. Dan mereka katakan dzahaba ahlud dutsuri bil ujur, orang-orang kaya telah mengalahkan kita dengan pahala-pahala mereka, karena mereka ngasih terus, kita dikasih. Nah, ini momentum bagaimana kita memberi. Jadi itu yang ingin disampaikan. Di tanggal 19 kita pengen gimana jika kita memberi, gitu loh. Dan itu pahalanya gede banget, dan itu lebih penting, lebih besar daripada jika kita dikasih. Kalau dikasih di masjid, di banyak masjid Jakarta, antum ke masjid antum makan dikasih, tapi ngasih ini momen yang sangat berharga. Apalagi yang antum kasih itu seorang
yang ingin berhijrah, bertaubat, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira setuju nggak nih dengan konsep ini? Iya, cuman 15 orang daerah sini doang yang di situ. Gimana? Setuju apa enggak? Ya, jadi gitu ya. Jadi kita bawa buat orang, gitu. Kita bawa buat orang, minimal satu orang. Ibnu Umar itu kalau buka puasa nggak ngasih nggak ada orang di rumahnya sehingga dia nggak bisa kasih makanan berbuka, dia nggak mau buka di rumah, dia keluar di jalan sehingga dia bisa ngasih orang. Itu Abdullah bin Umar. Jadi coba kita latihan, bisa nggak nih kita punya mental seperti itu. Kalau di Ramadan mentalnya masih cari bukaan gratis, gimana di luar Ramadan? Berat udah, stadium parah udah begitu ya. Di Ramadan aja mentalnya cari bukaan gratis. Boleh sih, tapi itu kan buat orang awam. Antum harus main di level lebih tinggi. Bisa aja kita atur untuk menservis tuh bisa, tapi sayang gitu loh, ini Ramadan. Jadi kalau bisa, sekali lagi, kita yang ngasih di bulan suci Ramadan, dan semoga gerakan ini bisa antum terapkan lagi di kesempatan-kesempatan yang lain. Ini yang bisa disampaikan, makasih banyak. Jadi setiap kita berusaha kasih buat saudaranya, dan kita mendapatkan pahala orang yang berbuka minimal satu orang, syukur-syukur bisa 2 atau 3 orang. Ini yang bisa disampaikan. Senang bisa beribadah dengan antum, dan saya ingatkan bahwa kita sudah sebentar lagi mendekati Ramadan, maka lebih ditambah lagi tensi latihan kita, pemanasan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, lalu salat-salat sunnah sudah mulai ditambah dengan lebih intens. Dan ingat, kita bisa melakukan banyak salat sunnah mutlak kecuali di waktu-waktu larangan. Ini Ramadan, dan bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Jadi well prepare lah, persiapan harus matang, dan semoga Allah memberikan taufik kita untuk bisa berjumpa dengan tamu yang luar biasa ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.